Apakah kata-kata bisa menjadi senjata yang lebih tajam dari pedang? Gorgias, seorang filsuf sofis dari Yunani kuno, percaya bahwa retorika bukan sekadar seni berbicara, tapi kekuatan yang mampu mengubah pikiran, membentuk realitas, bahkan menipu tanpa disadari. Bayangkan, dengan kata-kata saja, seseorang bisa meyakinkan orang lain tentang sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Tapi apakah itu kekuatan atau justru manipulasi? Mari kita telusuri pemikiran Gorgias tentang retorika dan lihat bagaimana konsep ini masih memengaruhi dunia kita hari ini. 1. Retorika sebagai seni yang kompleks. Gorgias tidak hanya menganggap retorika sebagai keterampilan berbicara, tetapi juga sebagai seni yang memerlukan pemahaman mendalam tentang teori dan praktik. Ia berpendapat bahwa seorang retor harus menguasai berbagai disiplin ilmu dan kemampuan untuk menciptakan argumen yang menarik dan efektif. Melalui karyanya yang terkenal, In Praise of Helen, Gorgias menunjukkan bagaimana kata-kata dapat dibentuk untuk memberikan makna dan dampak yang luar biasa pada pendengarnya. 2. Kekuatan persuasi kata-kata. Salah satu kontribusi terbesar Gorgias terletak pada pemahaman bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia percaya bahwa retorika dapat digunakan untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain, menciptakan realitas baru melalui struktur bahasa. Dalam hal ini, ia terkenal dengan argumennya bahwa retorika hampir dapat dianggap sebagai alat penyihiran, di mana hal yang tak terlihat bisa menjadi nyata melalui kekuatan persuasi. 3. Krisis antara kebenaran dan kebohongan. Gorgias mengakui bahwa dalam dunia retorika, ada ketegangan antara kebenaran dan kebohongan. Ia menunjukkan bahwa meskipun argumen bisa sangat persuasif, bukan berarti mereka selalu mencerminkan kebenaran. Ini membawa kepada kritik terhadap bagaimana pengetahuan dan informasi disampaikan dalam konteks publik, di mana retorika bisa memanipulasi fakta untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangannya, keterampilan berpikir kritis dan evaluasi fakta sangatlah penting untuk menilai argumen yang diajukan. 4. Adaptasi terhadap konteks dan situasi. Gorgias menekankan pentingnya konteks dalam penggunaan retorika. Ia menyadari bahwa tidak ada satu argumen atau pendekatan yang benar-benar dapat menjelaskan semua aspek dari situasi kompleks yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ia mendorong pendekatan yang fleksibel dan responsif, di mana seorang retor harus mampu beradaptasi dengan situasi dan audiens yang berbeda. Posisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan argumen tidak hanya bergantung pada kebenaran fakta tetapi juga pada kemampuan penyampaian dan relevansinya terhadap konteks saat itu. 5. Retorika dalam konteks demokrasi. Gorgias merupakan salah satu pemikir pertama yang mengaitkan retorika dengan praktik demokrasi. Dalam demokrasi, kemampuan untuk berbicara dan berargumen dengan baik sangat penting untuk mempengaruhi publik dan mencapai konsensus. Gorgias mengidentifikasi retorika sebagai alat yang dapat digunakan oleh warga negara untuk berpartisipasi dalam diskursus politik, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan kolektif. Dengan demikian, ia melihat retorika bukan hanya sebagai seni pribadi, tetapi juga sebagai praktik sosial yang memungkinkan interaksi di antara warga dalam pengaturan yang demokratis. Nah, teman-teman, melalui pemikiran dan metodologinya yang inovatif, Gorgias tidak hanya mengembangkan konsep retorika sebagai seni berbicara yang persuasif, tetapi juga menekankan pentingnya teori, konteks, dan adaptasi dalam berkomunikasi. Dalam masyarakat modern, banyak prinsip yang diusung oleh Gorgias tetap relevan, terutama dalam konteks komunikasi publik, politik, dan pendidikan. Retorika yang dimasukkan ke dalam kurikulum akademis dan praktik profesional menunjukkan warisan Gorgias yang terus hidup dalam cara kita berbicara dan berinteraksi satu sama lain.